Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayuda Fitri Lestari. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang analisis industri dan kompetitor. Jadi sebelum menganalisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa ukuran saat ini dan apa tren utama dalam industri ini. Dan juga apa kekuatan kompetitif utamanya, serta siapa pesaing dan apa kekuatan relatif mereka. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sebaiknya strategi diadaptasi untuk menanggapi perubahan dalam sebuah industri. Nah, di sini terdapat tinjauan industri. Pangsa pasar pesaing harus diidentifikasi. Hasil identifikasi akan menjadi ukuran konsentrasi, seperti halnya 20% teratas dari pesaing melayani 80% pasar. Nah, data industri juga berguna untuk membuat daftar asosiasi relevan yang berdampak pada masa depan industri. Informasi industri dasar ini akan menyediakan bahan mentah untuk analisis struktur dan pesaing yang lebih rinci. Di sini kita akan mengetahui siklus hidup industri. Terdapat pendatang baru, pembeli, pemasok, pengganti, dan yang terakhir yaitu persaingan di antara perusahaan. Nah, adapun tahap-tahapannya yang pertama yaitu tahap pengenalan. Nah, pada tahap ini hanya ada sedikit pesaing dan tidak ada ancaman dari pemain lain karena industri masih baru. Juga kekuatan pembelinya juga masih rendah. Yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan. Nah, pada tahap ini jumlah pesaing meningkat dengan cepat. Karena pertumbuhan permintaan melebihi pertumbuhan kapasitas, persaingan antar perusahaan masih tetap terkendali. Nah, kekuatan pembeli masih sangat rendah karena permintaan melebihi penawaran. Nah, yang ketiga yaitu tahap matang. Nah, pada tahap ini kekuatan pembeli meningkat karena tingkat penawaran sudah sesuai atau melebihi permintaan, atau bisa disebut dengan melebihi kapasitas. Nah, kekuatan pemasok menurun karena volume yang dibeli oleh industri penting bagi mereka. Nah, jadi ancamannya dari pemain pengganti semakin tinggi. Industri akan mulai berkonsolidasi, kemungkinan melalui merger, dan bahkan sampai ke akuisisi. Nah, yang keempat yaitu tahap penurunan. Nah, di tahap ini yaitu pesaing terlemah akan menarik diri dari sebuah industri yang mengarah ke penurunan persaingan di antara perusahaan. Nah, ancamannya yaitu di antara pesaing pengganti tinggi. Nah, kemudian persaingan antar perusahaan. Intensitas persaingan akan berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan margin yang memadai. Intensitas persaingan bergantung pada sejumlah faktor. Nah, adapun faktor pesaingnya yang pertama yaitu industri dengan satu perusahaan yang dominan umumnya lebih stabil daripada industri yang terfragmentasi dari mana salah satu pesaing mungkin mencoba untuk mendominasi. Juga, tingkat konsentrasi atau sejauh mana industri tersebut merupakan industri yang monopolistik memiliki efek penting pada perilaku pesaing. Nah, yang ketiga yaitu jika suatu industri berhenti tumbuh, satu-satunya cara pesaing dapat tumbuh adalah dengan mengambil pangsa pasar. Nah, dalam pasar komoditas, persaingan berfokus pada harga dan secara khusus merugikan semua produsen. Jika ada ruang untuk diferensiasi, persaingan harga akan lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu di pasar di mana produk atau layanan mudah rusak, persaingan menjadi lebih ketat ketika penjualan harus dilakukan. Nah, adapun calon pesaing, pendatang baru dalam suatu industri akan menambah kapasitas penawaran. Dan jika kapasitas yang ditambahkan lebih besar dari pertumbuhan permintaan, ini akan mengurangi profitabilitas. Nah, ancaman pendatang baru diantaranya yang pertama yaitu industri padat modal. Yang kedua, skala ekonomi adalah faktor kunci. Kemudian ada akses ke sumber daya terbatas, misalnya konsesi pertambangan. Juga akses ke distribusi bermasalah. Dan juga biaya peralihan pembeli yang tinggi. Nah, adapun di sini pengganti atau substitusi. Nah, produk pengganti adalah produk yang dapat memberikan fungsi yang sama atau memenuhi kebutuhan yang sama dengan produk yang sudah ada. Ancaman dari produk pengganti sangat parah jika produk pengganti jauh lebih murah dan lebih efektif. Nah, strategi untuk menghadapi persaingan dari pemerintah dengan mulai membuat atau memasok barang pengganti. Nah, selanjutnya terdapat daya tawar pemasok. Keseimbangan kekuatan antara pemasok dan industri yang dipasok merupakan fungsi dari fragmentasi relatif. Nah, misalnya dalam industri dengan banyak pemasok kecil dan sedikit pembeli besar, daya tawar pemasok akan menjadi lemah.
Sebaliknya, ketika pemasok besar sedikit, daya tawar mereka pun akan kuat. Kemudian, untuk mengurangi daya tawar pemasok, strateginya adalah dengan mempertahankan basis pemasok yang beragam atau membuat beberapa pemasok bergantung pada bisnis kita. Tetapi pada saat yang sama, pemasok tidak boleh terlalu ditekan. Adapun daya tawar pembeli. Nah, harga yang ditawarkan akan berdampak besar pada profitabilitas bisnis. Pembeli mencari harga terbaik dan dengan demikian perusahaan akan berusaha menurunkan harga. Faktor yang meningkatkan kekuatan pembeli yang pertama yaitu biaya pengalihan rendah yang umumnya terjadi pada produk komoditas. Kemudian, pembeli merupakan entitas yang lebih besar dibandingkan dengan industri pemasok. Nah, di pasar bisnis ke bisnis, pembeli memiliki pilihan untuk memproduksi sendiri. Artinya, mereka memperpanjang rantai nilai mereka ke belakang. Ini meningkatkan pengetahuan pembeli tentang biaya pemasok. Pengetahuan tentang biaya pemasok sangat meningkatkan posisi tawar pembeli. Nah, adapun analisis pesaing. Persaingan antar perusahaan adalah kekuatan utama yang menentukan posisi kompetitif bisnis. Adapun unsur-unsurnya yang pertama yaitu strategi atau posisi saat ini. Yang kedua yaitu kekuatan, kemudian terdapat kelemahan, yang keempat terdapat peluang, yang kelima ancaman dan kemungkinan perubahan dalam strategi, ketujuh reaksi terhadap perubahan strategi bisnis, yang poin ke-8 kekuatan finansial, dan yang terakhir yaitu kekuatan operasional. Nah, jadi kesimpulannya, analisis pesaing harus dimulai dengan daftar perusahaan pesaing dan pangsa pasar mereka. Hal ini akan memberikan ukuran konsentrasi industri, berapa persentase perusahaan melayani berapa persentase pasar. Strategi akan tergantung pada apakah industri terfragmentasi atau memiliki 2 atau 3 pemain dominan. Nah, hasil penting dari analisis pesaing adalah SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.